Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Maha benar firman-Mu ya Allah, Al-Qur'anul Karim, dan maha benar utusan-Mu ya Allah, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat cinta kepada kekasihnya, yakni baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih inilah manusia yang teristimewa, manusia yang paling terunggul di dunia dan di akhirat. Dialah rujukan kita, dialah panutan kita. Sehingga mesti tertanam di benak kita seperti apa yang pernah disampaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada kita. Ya Rasulullah, mataku menyaksikan Ka'bah ini hitam. Seandainya engkau mengatakan putih ya Rasul, maka ketahuilah, lisanmu yang benar, mataku yang salah. Seperti itu pernyataan cintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada baginda Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ingin buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan meyakini sekecil apapun dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujung-ujungnya adalah keselamatan dan kemaslahatan buat kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun sudah menyampaikan kepada kita dengan yang lisan yang indah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bukti cinta kalian kepadaku, kata Allah, Allah cuman memberi jawaban yang indah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ikuti? Kita mau, pemirsa yang dirahmati Allah, cita-cita kita searah dengan cita-cita Rasulullah. Amalan kita, amalan contohnya adalah Rasulullah. Sehingga kita mau aktivitas kita 24 jam bersama dengan lisan yang tinggi, lisan yang agung, lisan yang mulia, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ulama menyampaikan kepada kita bahwa la ilaha illallah itu 12 huruf, Muhammadur Rasulullah juga 12 huruf, maka Allah Subhanahu wa taala cuma ngasih kita satu hari satu malam cuma 24 jam, maka kita mau aktivitas kita 24 jam adalah yang terkandung dalam makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalannya Rasulullah SAW adalah amalan kita. Sehingga kiasan ulama kita begitu cantik ketika dia menyampaikan kepada kita, dalam diri Nabi SAW ada yang namanya sunnah surah, sunnah sirah, dan sunnah sarirah. Yang mana sunnah surah? Sunnah surah itu adalah bentuk fisik Rasulullah, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai jubah. Kata ulama kita, kalau Rasulullah SAW itu wajahnya sudah beda, wajahnya saja udah beda, casingnya kalau bahasa sekarang, wajahnya sudah beda. Kenapa? Kalau orang Nasrani itu tidak berkumis dan tidak
kumisnya tebal, jenggotnya tebal. Kalau orang Majusi itu kumisnya tebal, tidak berjenggot. Tapi kalau hataman Nabi Rasulullah Muhammad SAW, subhanallah, jelas kumisnya tipis di atas bibir, jenggotnya pun lebat. Itulah ciri wajah daripada baginda Nabi SAW. Dan ini kata ulama kita sunnah surah atau sunnah bentuk fisik baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW memakai imamah, sorban. Rasulullah ketika menjadi ulama, menjadi imam dalam sholat, memakai imamah sorban yang warna putih. Tapi ketika baginda Nabi SAW menjadi mujahidin, pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan perkara la ilaha illallah lantas dihalangi, masya Allah, sorbannya warna hitam, kadang warna hijau. Dan baginda Nabi SAW kalau menghadiri acara walimatul urus atau satu kegiatan-kegiatan keakraban dalam kekeluargaan, memakai imamah atau sorban yang berwarna merah hati. Inilah bentuk jasad Rasulullah. Maka sunnah surah mestinya saya pakai, kita pakai semua. Yakini bahwa sekecil apapun dari Nabi SAW pasti sumber kemaslahatan buat kita. Kemudian ada yang namanya sunnah sirah baginda Nabi SAW. Bagaimana dengan sirah Rasulullah? Maknanya kata ulama kita pengen tahu bagaimana Nabi SAW di pagi hari, bagaimana Nabi SAW di siang hari, bagaimana Nabi SAW di sore hari, di malam hari, dan bagaimana Nabi SAW di tengah malam. Fisik kita, waktu yang Allah Ta'ala berikan kita 24 jam, kita pakai dengan aplikasi amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti baginda Nabi SAW kalau malam tahajud nangis mikir umatnya untuk keselamatan umat. Dan yang pasti di siang hari Nabi SAW mendatangi umat untuk diajak manusia taat kepada la ilaha illallah. Dan yang lebih pasti lagi, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada kegiatan kecuali sholat berjamaah di masjid. Semua laki-laki yang balik. Inilah amalan Nabi SAW dalam perkara sirah, aktivitas 24 jam Nabi SAW. Amalan yang paling terunggul ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Nabi kan sabdakan kepada sahabat, as-salatu ila waktiha, salat tepat pada waktunya. Itulah amalan yang paling dicintai Allah. Dicintai Allah saja kita sudah beruntung pemirsa, apalagi sampai paling dicintai Allah. Jadi tidak ada jalan untuk paling dicintai Allah, jaga sholat tepat pada waktunya di mana adzan dikumandangkan. Kalau mau menjadi hamba Allah yang paling dicintai Allah. Bagi laki-laki, wanitanya cari saf yang terbaik, dan saf yang terbaik bagi wanita adalah kamar di dalam rumah. Itulah saf yang terbaik bagi wanita-wanita kita. Itulah perkara amalan sirah Rasulullah. Maknanya apa? Sholat tepat pada waktunya, itulah amalan yang paling dicintai. Dan yang lain yang sudah hukumnya wajib, yang lain sunnah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari makan cara Nabi, tidur cara Rasulullah, masuk kamar mandi cara Rasulullah, masuk rumah cara Nabi SAW, keluar rumah cara Nabi SAW, sehingga aplikasi kehidupan kita berjumlah 24 jam itu adalah yang terkandung dalam makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang ketiga kata ulama kita, sunnah sorirah. Sunnah sorirah adalah sunnah yang tidak nampak. Apa yang tidak nampak? Ternyata cita-cita baginda Nabi SAW itu tidak nampak. Kerisauan baginda Nabi SAW itu tidak nampak. Inilah cita-cita yang tidak nampak. Sehingga kata ulama kita, sorirah. Sunnah sorirah apa? Kata ulama kita, Nabi SAW, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punya cita-cita bagaimana manusia di muka bumi ini
semuanya masuk surga, semuanya terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita Nabi SAW. Inilah kerisauan baginda Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW sudah mengetahui, memberitakan kepada kita bagaimana orang yang terselamat. Orang yang terselamat adalah ketika Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah supaya kalian selamat. Yang pasti orang yang sudah ucapkan la ilaha illallah, ada jaminan dari Nabi akan diselamatkan oleh Allah. Itu baru mengucapkan. Apalagi kalau dia amalkan 24 jam bersama Nabi SAW dalam perkara surah, dalam perkara sirah, dan dalam perkara sorirahnya Nabi SAW. Cita-cita kita searah dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW habis masanya, habis umurnya, habis tenaganya, semua potensi yang dimiliki untuk proses utama, yakni mengajak manusia taat kepada la ilaha illallah. Maha benar firman-Mu ya Allah Al-Quranul Karim, dan maha benar utusan-Mu ya Allah baginda Nabi SAW. Kita mau hari ini bawa jasad kita, bawa ruhania kita untuk searah dengan cita-cita Rasulullah. Jangan sampai menyesal nanti pemirsa. Bayangkan pemirsa yang dirahmati Allah, di yaumul hisab nanti, Allah Rabbi, ketika otak kita ditanya oleh Allah, wahai otak, labbaik ya Allah, kamu waktu dititip di kepalanya Fulan bin Fulan, apa yang kau pikirkan? Maka otak pun berkata, ya Allah, saya menyesal ya Allah, kau taruh di kepalanya Fulan bin Fulan, karena cita-citanya tidak pernah dengan searah cita-citanya Nabi SAW. Tapi yang di sisi lain, otak pun akan ditanya, wahai otak, waktu kau saya titip di kepalanya Fulan bin Fulan, apa yang kau pikirkan? Maka otak pun itu berkata, ya Allah, alhamdulillah, untung kau titip saya di kepalanya Fulan bin Fulan, sehingga pikiran saya searah dengan cita-cita Rasulullah, searah dengan kerisauan baginda Nabi SAW. Kita bisa bayangkan pemirsa, itu baru otak yang ditanya, belum mata kita, kuping, tiga jasad kita. Tapi kalau fikir kita sudah benar, risau kita benar, insya Allah jasad kita pun arahnya akan benar, amalan kita pun arahnya akan benar, dan semua amalan kita bersandar kepada apa yang dicita-citakan Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita mau pemirsa, bawa umur kita, bawa keluarga kita, bawa harta kita, bawa apa yang kita semua miliki untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.